Itu memang harus didahului oleh namanya pemutusan cara berpikir tradisional Oke. menjadi pola pikir yang sejalan dengan hukum alam. Oke. Itulah revolusi mental sebetulnya. Caranya? Ya caranya harus ada metodologi. Selama ini berarti nggak jalan. Ya saya nggak mau dalam konteks ini memasarkan, tapi saya dapat profesor kehormatan. Salah satunya itu dari Instituto Ilmu Komunikasi itu. Oke, saya sampai kaku begini. Boleh saya pegang? Boleh dong. Orkes TV obrolan friends setia kawan. Kita punya filosofi itu politik secukupnya, setia kawan selamanya. Itu bang. Iya, pola pikir penting bukan nih. Itu pertahanan. Aku tambahin boleh gak? Silakan. Pertahanan budaya. Yes. Karena budaya itu semua. Pertahanan sesungguhnya adalah budaya. Don't kill the messengers. Oke. Pak Lemhanas, Pak BPIP, tolong Pak. Habis ini kita bicara. Oke, standby, relax, tenang. Action. Jumpa Keren. Bung Bapak. Hari ini adem. ini sejuk Sejuk. memasuki Mau hari kasih suara dan kasih sayang hari kasih suara. Dan harus kita gelorakan pemilu damai. Tapi Mas, Pak narasumber kita sapa Hari ini ada siapa, Mbak? Orkes TV kita sapa. Salam dulu. Assalamualaikum. Salam. Santai-santai nama budaya. Salam kebajikan. Ada siapa, Bung Baba? Ini ada tokoh besar. Tokoh besar. Ya, yang hadir hari ini untuk menjadi narasumber kita di Orkes TV. Langsung aja, Bung. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau di sini tidak diperkenalkan, Pak. Tapi memperkenalkan diri. Tokoh besarnya. Oh iya. Santai-santai. Ini. Oh, yang besar. Makanya saya tadi siapa? Cari dulu. Saya. Apa, Pak? Ya, terima kasih kepada dua bro ya. Bro. Secara usia mungkin kan senioritas lah ya. Atau lebih muda atau lebih tua dari saya terserah. Ya, nama saya Kunur Ahadia. Saya juga terima kasih diundang di podcast orkes ini. Sama-sama. Seperti orkes moral zaman dulu. Ternyata orkes itu singkatannya luar biasa. Sehingga menyebabkan ada si. Siap. Jadi kalau istilah dulu zaman Bung Karno, Pak Harto tuh bilang, Bung Karno ke Pak Harto, mau diapakan saya? Ya udah. Itu berulang lagi. 40 tahun kemudian. Yes. Mau diapakan, Mbak? Terserah. Dikolik. Kalau sebelum itu kita ini ya, aku manggilnya apa ya? Pak Kun, Bung Kun, Bro Kun, apa deh? Pak Rektor atau Pak Rektor. Apa panggilnya? Bung aja, Bung. Oh, biar lebih cair ya. Siap. Bung, background dulu, Bung. Ini tadi benar yang dibilang Bung Adi, orang besar. Salah satu rektor. Nah, di dunia pendidikan. Terus punya gagasan atau punya informasi yang oke buat bangsa ini. Membangun Vibrasi positif. Langsung aja kemarin. Ini ngomong-ngomong nih karena berkaitan sama dunia akademik. Rame kan, waduh, pada ini maksulan Pak Jokowi. Iya kan, civitas akademika gitu ya. Pengaruhnya sampai sejauh mana sih sebenarnya dan ada apa sih yang asli gitu loh? Karena nggak percayanya gini, kalau di luar tuh banyak hoax gitu kan, berita-berita gorengan yang tapi kok kelihatannya harusnya Indonesia fokus dong ke pemilu ini supaya jalan dulu. Gimana? Oke, terima kasih. Ini langsung nih. Langsung, Bang. Oke, pemirsa, kita mulai katanya. Kita nggak pakai foreplay. Ini foreplay sedikit lah biar lebih. Wah, Oke. Tapi ya kalau straight to the point. Jadi begini ceritanya. Kalau dalam akademi sih kan kita ada istilah kebenaran korespondensial.
Jadi ukuran demokrasi di Indonesia, konsepnya demokrasi. Nah, masalah demokrasi seperti apa silahkan dah. Banyak lah itu definisi di Google, di media sosial banyak. Para guru besar di kampus-kampus. Ukurannya itu, yang indikator itu yang harus kita lihat. Indikator demokrasi kita, itulah yang akhirnya saya lihat. Indikator demokrasi kita baik-baik aja kok. Oke. Baik-baik dalam arti gini. Contoh misalnya, demokrasi itu kan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, setiap insan yang konstituen lah kasarnya di usia-usia pemilih itu berhak untuk mengeluarkan pendapat. Sehingga ujung-ujungnya ada 3 paslon lah sekarang. Masing-masing paslon kan punya partai-partai pendukung. Dan partai pendukung yang berbeda itu masih satu kabinet. Apakah kurang baik-baik aja gimana? Indikator gampang apa itulah yang masyarakat bisa ukur dan kita sama-sama ukur. Itu indikator yang jelas nyata sekarang sedang terjadi. Yes. Oke. Itu aja. Tapi gini, Bang Kun ya, Civitas Akademika ya, yang kemarin menyuarakan hal timpangan lari, pendapat Abang Kun seperti apa? Nah, Civitas Akademika ya yang kemarin menyuarakan aspirasi itu dari sisi akademik. Ya. Jadi gini sih sebetulnya, kita ini kalau dalam perspektif komunikasi ada asosiatif sesuatu yang ketika kita belakang terstigma ini orang Jawa atau orang Pulau Jawa bisa Sunda. Yes. Nah, memainkan itu saya lihat. Tapi karena saya bukan mereka, jadi saya pikir perspektif itu yang digunakan agar ketika ngomong dengan ini seolah mewakili institusi resmi. Ini yang saya kemarin itu sempat ya berusaha untuk meluruskan. Jadi saya tidak benci secara konsepsi, tidak benci secara pribadi apalagi. Tapi dalam dunia ilmiah nggak boleh benci secara pribadi, itu namanya ad hominem. Itu diharamkan dalam diskusi, dalam debat, dalam tukar pikiran, dalam menyampaikan gagasan. Don't kill the messengers. Itu kan. Saya sih kemarin karena gini ya, kita sempat melihat juga gitu. Katanya ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sekarang, terutama sosok Pak Presiden ya. Kalau saya di orkes ini kemarin ngelihatnya orang tim-tim orkes, ya ini udah pasti larinya ke strategi politik lah, gitu kan. Cuman saya juga menyoroti gini, ini berarti ada sesuatu yang yang perlu disikapi gitu ya, soal etika, soal moral gitu. Artinya kalau tadi kan bilang, berani menggunakan simbol-simbol. Yes. Padahal mungkin itu hanya kepentingan atau strategi politik sesaat. Pasti udah mendekatinya 14 besok, bro. Ya kan, walaupun isu ini kan udah semingguan ini ya, kurang lebih ya. Ngalir ya. Berarti ada yang miss dong nih. Nah, justru di sini saya dalam konteks kapasitas sebagai sebagai akademisi. Akademisi ya, saya katakan pertama mereka punya hak untuk menyuarakan. Satu. Dan secara konsepsi ya terpaksa dikatakan berstrategi. Karena kalau memang sesuai dengan standar operating prosedur dalam demokrasi, menyampaikannya itu ya harus lewat instrumen-instrumen demokrasi yang ada. Kalau memang tidak suka kepada rezim atau Pak Jokowi secara pribadi, ya silakan pakai jalur-jalur demokrasi yang ada. Apa gunanya parlementer? Parlementer dari kata parle. Parle itu bicara dalam bahasa Prancis. Nah, kenapa itu tidak sah? Jadi seringkali kebijakan-kebijakan seolah eksekutif yang salah. Tapi eksekutif ya itu kan legislatif juga. Kenapa yang demo cuma eksekutif gitu? Ya, contoh misalnya tidak suka ke IKN. Itu kan hasil kesepakatan. Legislatif. Tampak kok seolah-olah terus bansos. Ini kan sepakat parle juga. Gitu ya. Ini gue ngeliatnya gini, Bung. Berarti ini dunia pendidikan ini sebenarnya gimana sih ya? Artinya kok ada mahasiswa yang tadi ya, kok instrumen-instrumen itu nggak dipakai, tapi mereka langsung loncat untuk tadi ya maklumat tidak percaya yang notabene kalau kita sama-sama tahu strategi, tapi kan tapi harusnya berpikir bahwa ini kan nggak cuman pertarungan di pilpres doang efeknya. Oke, saya sampai kaku begini. Boleh saya minta? Boleh dong.
Saya juga mau minum soalnya. Mau jawab sesuatu Iya, ya. iya. Pertanyaan aktivis kayaknya. Aktif. Dia tumbuh di Perbanas. juga. Kalau yang nggak aktivis nggak mungkin pertanyaan. Aku lebih menyoroti gini bang, karena Izin ya? izin sambil minum ya, karena kegelisahan Orkes TV itu kan gini, Orkes TV obrolan keren setia kawan. Kita punya filosofi itu setia kawan, politik secukupnya, setia kawan selamanya. Wih, Itu bang, karena benar-benar kita ngalamin waktu itu pilpres kemarin ya, oh beda pilihan, Yes. ujungnya lu harus kopi bareng, bahkan kadang pinjam 100 bu. Kan gitu. Iya. Di atas berantem, di bawah berantem, di atas ngopi bareng. Iya. Elit-elit ya. Makanya pas kemarin ngelihat berita itu, Iya. terus adik-adik kita aja turun gitu ya soal itu. Aku cuma ngomong, Dek, lu beneran tahu nggak sih apa yang lu kasih, apa yang perbuat gitu? Gimana? jadi gini, lanjut ke pertanyaan tadi yang saya sempat keselang dengannya. Minum. Jadi sebetulnya peranata demokrasi kita sudah ada. Oke. Hanya semua kalau pakai Montesquieu ya, misalnya tidak politika ya, ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ini sudah ada di kita. Jadi indikator bahwa kita negara demokrasi ya sudah. Iya. Cuman perihal itu tidak running well, Iya. ya berarti kita lihat harus sedikit ya. Kembali lagi saya perspektif, saya memahami itu. Karena bisa perspektif aktivis lain lagi. Tapi sebagai akademisi, kita Pak Mokhtar Lubis itu sudah pernah melontarkan satu gagasan yang diakui oleh dunia sosiologi dan ini memang ilmiah. Bahwa ada 6 karakter dasar, sifat dasar manusia Indonesia. Di mana ketika memasukkan konsepsi dari Barat kita, ya akhirnya tidak berjalan. Karena kita sesuai dengan 6 karakter dasar manusia Indonesia itu. Apa aja tuh, Bang? Salah satunya tidak rasional. Oh, Iya. tidak rasional. Percaya klinik. Oke. Terus tidak bertanggung jawab. Oh, Iya. Terus selalu lempar tidak mau dapat satu hal yang lebih terstruktur. oke. Freedom lah, bebas lihat lah gitu ya. Enggak sih kalau saya katakan cowboy. Iya. Nah, terus 2 lagi itu ada. Oke. Cuman dari sifat yang tadi saya Yang penting ini jelas. ini ya. Jadi ketika gaya begini akhirnya terjadi itu. Kita ngomong sih soal formal. Jadi tolong rekam sebagai formal. Nanti udah beres. Di luar, sorry gue ngomong. Oh, Iya ditanda turun. Itu yang terjadi. nggak komit sama apa yang diucapkan. Iya, begitu. Jadi maksud saya itu bangsa kita. Right or wrong this is. Iya. Oleh kisah Muslim kan. Iya. Ya kan. Jadi masuknya ya lain syakartum lazi dalam Benar. kumar kafatum minazabila. Saya disyukurilah itu. Oke. Cuma masalahnya sekarang yang memisah, menyimpan dan menjalankan konsep Barat atau Timur Tengah yang toplek tanpa lihat tadi asumsi-asumsi itu yang kata Pak Mokhtar Lubis. Ini yang masalah. Oh, Jadi parlementer enggak, presidensial enggak, ya kan, liberal enggak, sosialis juga enggak. oke. Jadi semua serba enggak. Sistem enggak, Jalan tengah. bersosial. Iya kan. Tapi gini bang, karena kan gerakan-gerakan ini makin meluas bahwa ketidakpuasan kampus, mahkamah segala macam dikeluarkan. Untuk ini apa? Untuk abang sebagai akademisi melihatnya kan, oh nih udah mereka sudah bersuara. Cara abang mengantisipasinya seperti apa sih bang? Apakah benar mereka bagian dari, kan ini politik bang, ini bicara elektoral ya kan? Dia bersuara kekecewaan dan anak haram dari konstitusi. Dari konstitusi. Iya. Cara untuk merasionalisasi itu seperti apa bang? Jadi abang kan bagian dari yang apa ya? Mengcounter isu dari akademisi itu ya bang ya. Gimana bang caranya supaya gerakannya tidak luas? Ini izin nggak? Boleh nggak duduk nggak gaya juragan gitu? Bebas. Itu aja sih. Jadi begini, gimana bang? Supaya
kita akan memasuki pemilu damai. Oke. Udah nggak ada tutup-tutupan lah seperti ini. Jadi konstitusi ini. Yes. Oke. Saya juga sangat kecewa dengan satu media sosial, media cetak lah. Oke. Yang bukan inisialnya T belakangnya. Nah, Ya. Oh, yes. Itu kenapa ketika kejadian proses satu-satu ya, kan kita biasa nih dalam tesis atau disertasi Iya, itu ada bab 1, Bab 2. nah bab 2 itu ya konsepsi nih. Iya, Bab 3 metodologi, 4 prakteknya 45. Nah, kesimpulan saran. Jadi dari Bro Adi Yes. mengatakan bahwa tadi merepet begitu saya urai-urai. Pertama masalah konstitusi. Yes. Oke. Konstitusi itu yang disebut konstitusi itu undang-undang dasar. Hmm. Sedangkan konstitusi ini kesepakatan para ahli hukum ya. Ketika proses sebut saja nih yang ada di foto ini, Yes. Ya. itu kan tidak rubah konstitusi, yang rubah undang-undang. Oke. Jadi jangan di frame dong, anak haram konstitusi segala macam. Dan percaya semua, anehnya, saya aneh, sumpah aneh. Nanti saya di forum rektor Indonesia pun akan sampaikan. Yes. Gitu. Kenapa kok konstitusi, undang-undang yang, maaf undang-undang ya, undang-undang itu bisa diubah dan buat gak. Memang legislatifnya setuju. Karena undang-undang ini memang boleh dirubah. Udah dulu konstitusi ya, konstitusional sakral walaupun memang terjadi Iya, perubahan ini. Iya. Yang sebetulnya nggak ke sana sebagai mantan reformasi tahun 98, Iya. saya kecewa juga. Itu cerita lain. Oke. Cerita Oke. part of it. Tapi ketika ini kan dia pusat konstitusi. Oke. Yang ada perubahan undang-undang. Nah, perubahan undang-undang bisa berubah. Nah, bisa juga. Kenapa undang-undang dirubah? Jangannya undang-undang itu pada waktu proses terjadi undang tidak ada kajian ilmiah. Gitu loh pada waktu pembentukan itu. Jadi ilustrasinya begini, ketika ada jalan perboden nih, jalan sini, kenapa orang langgar? Karena perboden itu tidak sesuai dengan arus yang sesungguhnya dari masyarakat secara fakta. Oke. Ya. Jadi yang dilanggar pertama undang-undangnya kenapa rigid? Ya, wajar aja diubah. Satu. Oke. Terus kedua, ketika menyuarakan itu, padahal Mas, saya panggil Mas ya. Oke. Kalau Mbak kan, Iya. jadi Asik juga direktur. Gubrak. Ya. itu kan coba lihat jejak digital. Salah satu paslon selalu bilang, tolong rekam jejak digital saya segala macam. Oke, kita lihat jejak digital. Yang meminta Mas Gibran untuk jadi wapres kan tidak hanya Mas Bowo. Izin saya pakai istilah Mas Bowo karena Dekat ya. udah dekat. Siap. Nah, itu kan ditolak. Paslon berapa lah itu ya. Terus paslon berikutnya yang bukan paslonnya 08 atau 02. Jadi mereka sebetulnya kalau ada waktu dan memang berkenan Mas Gibran nerima. Ini kan kebetulan aja yang nerimanya adalah Iya. ini kenapa kok jadi didramatisasi segitu kok itu intelektual apa namanya haram konstitusional lah, Jadi amunisi untuk menyerang. dinasti lah. Kalau dinasti itu kalau tanpa proses lagi yang melibatkan orang banyak, ini kan tetap di election. Iya. Besok nih. Kalau oke ya terima, Iya. ya pilih. Kalau nggak ya sudah. Makanya itu sebenarnya kadang-kadang yang sedih itu begitu, Bro. Terus ketiga nih, ada satu lagi. Ada satu lagi, Bang. Ketika yang tadi kan karena Wah, banyak satu paket Iya, kalau iya. saya uraikan satu ya. Betul. Definisi konstitusi, Iya. definisi ingkar haram konstitusional. Ketiga, menyuarakannya itu soal kesalahan rezim eksekutif saja. Padahal itu kan kontribusi dari para paslon, para partai pendukung paslon-paslon itu. Nah, di sini saya orangnya kan well aja. Tetapi ketika ada sesuatu yang itu ya kita sebagai intelektual boleh untuk duduk menara gading dia. Iya. Kita harus seperti Antonio Gramsci harus jadi intelektual organik. Linas anfaulinas para akademisi turunlah sekarang. Ya. Begitu. Yes. Silakan. Nah, ini Gua tadi soal cerahan. Iya, mendrama. Itu tadi bahwa Gibran anak-anak konstitusi sudah dijelaskan oleh narasumber. orang Ada kecil lagi. turunan. Enggak, kadang-kadang emang yang sedih tuh begitu. Jadi apa ya? Cuman dijadikan bahan amunisi untuk menyerang aja gitu. Logikanya nggak dipakai lagi. Akhirnya
Cek kebenarannya disampingkan. Udah deh, pokoknya bener, tar dulu nih sini, pokoknya gue menyerang dia gitu. Yes. Nah, saya itu dalam konteks ekonomi namanya free rider, Free rider. penumpang gelap. Nah, itulah yang akhirnya saya pikir, oh, nggak bisa rakyat di Indonesia. Kan gitu kan. Ya, mau ngapain lagi kita kalau nggak bikin legacy sesuatu yang bermanfaat buat negara dan umat. Betul. Ya, Betul. jadi itu motifnya. Jadi bukan karena ada jabatan segala, aku masih hidup tanpa ikutan-ikutan relawan ini aku tanpa Iya. ikutan-ikutan ini saya training motivasi. Kan gitu. Itu sih sebetulnya. Gue agak ini seret-seret mau nanya gitu. Kagum aja gue cuma jawabannya. Soalnya banyak informasi baru. Khususnya buat orkestra ya. Maksudnya gini, buat orkestra di rumah kan yang tadinya nggak suka politik, Oh, belum melek politik, awam buat politik gitu kan. Jadi tahu istilah-istilah dan tahu berapa pentingnya gitu. Kayak tadi kan konstitusi, undang-undang. iya. Sebenarnya kalau ini bahasa pelesetan gue pribadi nih gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang anak haram konstitusi bukan anak undang-undang bisa jadi. Harus menyebutnya salah kan gitu kan. Bener nggak sih? Tapi jangan salah, undang-undang bisa dirubah sesuai kebutuhan yang lebih baik. Iya. Betul. Nah, itu sangat-sangat fleksibel. Logikanya gitu lah ya. Dan itu bukan ayat suci. Iya. Itu bisa ubah. Terus kenapa ada etika-etika segala macam? Itu beretika kok. Itu etikanya justru. Ya itulah hukum politik. Iya kan? Iya benar. Politik. Kan ada hukum-hukum sosial, ada hukum alam. Heeh. Hukum alam yang berlaku di dunia sosial, ya itu hukum sosial. Ini kalau bahasa gua emang ini mindset nih. Mindsetnya harus dirubah dulu nih. Kayak tadi nih, undang-undang itu digunakan untuk sesuatu yang lebih baik, pencerahan. Karena kendaraannya berarti itu etikanya ke situ dulu harusnya dan sudah dilakukan. Sudah enggak? Perihal di situ melibatkan seolah-olah ada orang dalam, wortel. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Tapi ketika disepakati hasil MK, itu Betul. kan binding, nggak boleh lagi diutak-atik. Kenapa sekarang seolah-olah besok betapa haramnya satu paslon? Sedangkan kalau di jejak digital ada paslon-paslonnya yang nggak dapetin Mas Gibran itu sudah minta. Sudah Di sini tidak ada sportivitas. Tidak ada sportivitas. Saya terpaksa ke bangsa Indonesia ini. Gak apa-apa ya. Nggak harus. Ini aktivisnya keluar. Harus. Karena ini serunya Bung Kun ini rektor dan ketua umum PROI. Oh iya betul. Iya kan? Dia nggak cuman retorika tapi langsung action. Bawa kendaraannya untuk ikutan. Komplit teori dan praktek. Komplit. Dan tadi banyak tuh kita dapat orkestra di rumah juga dapat terusnya banyak. Undang-undang sama tadi apa? Nggak ada sportivitas. Yes. Ayo dong sportivitas, sportif lah gitu. Kalau dia bilang dulu bareng-bareng gitu kan, jangan ntar lu bilang, nah gue nggak ikutan. Gitu. Terus kalau akademis menyuarakan itu harus lewat seminar yang sesuai dengan disiplin ilmu. Bro semua ya, dan Indonesia harus tahu. Makin profesor itu makin spesifik. Bukan makin profesor makin semua segala macam diraup gitu loh. Nah kalau misalnya hukum. Kalau ekonomi lah. Gitu lah. Nah terus kalau memang sosial, cuma ketika saya ngomong jadi kemana-mana, ini kan tuntutan bangsa Indonesia nggak bisa ini. Makanya Profesor Doro Jatun salah satu yang membuat ya mentor saya bilang, Kun, kamu harus jadi generalis with limited spesialisasi, generalis dengan limitasi tertentu. Oh mantap. Itu alamat itu saya pegang. Ketika saya menjadi mentor organisasi OKP, Ormas dan sebagainya, bahkan misalnya di kalau ngajar saya suka tanamkan itu. Generalis. Cuma jadi menara gading, gitu loh. Untuk sesuatu lebih baik, ya, gitu. Iya benar, betul sekali. Nah, pendidikan hari ini itu teori, deduksi, dan nyambung dengan deduksi, deduktif. Ada gap. Nah, kita masih dengan jurnal, nyentuh tanah pun nggak. Contohnya gitu. Ini cerita lain. Tapi kalau tadi kan Ada kaitannya kan karena berefek loh. Ya kan kayak terakhir yang gue dengar itu kan gini kan rektor-rektor kan juga ikutan menyuarakan itu kan dan dan sebagainya gitu kan penurunan Jokowi. Masih ketidakpercayaan dari para rektor. Yang aku dengar gitu, apalagi tadi dikonfirmasi sih kalau gue tadi bahwa ini kan udah spesifiknya apa lu? Masing-masing harusnya makin rektor makin ke sana makin spesifik dia bicara, nggak bisa sembarangan ngomong. dan di forumnya yang di forum kan tidak di depan
nyablak begitu depan orang tua mahasiswa lah, terus mahasiswa harus di situ nanti diturunkan jadi jurnal ilmiah, statement ilmiah baru resmi guru besarnya Itu guru besar. ketua senatnya tunjuklah salah satunya biasanya rektor menyuarakan bahwa kami atas nama perguruan tinggi ini menyatakan bahwa kajian kami ini. Oke. Nah, dengan demikian ketika nyablak di mana aja, kan akhirnya terjadi seuzonisasi gitu. Ya, ya. Jangan-jangan Ya, akhirnya ini. membuat kita mikir yang enggak. Berasumsi ya. Berasumsi dan itu kasihan rakyat. Jangan-jangan ada salah satu paslon itu dukungnya. Ya, amin. Udah ke sana. Udah. Ya kan, udah nggak usah ditutupin. Pasti Setia kawan. Kan yang penting orkestrasi. Iya. Kita terus setia kawan. Nah itu Karena politik itu tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Ya itu dia. Gue agak diam juga gitu. Kenapa banyak yang ini apa? Terutama tadi gap tadi banyak banget berarti pada nggak paham. Saya tidak kapasitas tuh. Tapi akhirnya there's something wrong dengan sistem pendidikan kita. Itu maksud. Jadi kan kita kebanyakan teori deduksi. Nah, yang korespondensial itu antara deduksi di kawin kan. Kalau istilah nikah kan, kawin kan kesannya masuk. Itulah yang namanya kebenaran korespondensial dari situlah. Ketika hanya berlaku di otak saja, itu namanya logika. Tetapi logika tidak semua logika bisa diaplikasikan di lapangan. Ketika ada logika yang bisa diaplikasikan di lapangan, itu namanya rasional. Ya, ya. Nah, jadi bangsa kita dengan demikian ya benar kata Benar tadi, Carlo, irasional. Teori kemana, praktek kemana. Nah, selaras. Nah, setelah sekian lama kita merdeka masih irasional juga, ada yang salah dong sama cara kita mendidik dong. Nah, maka di situ, makanya ketika 2014 ya, Pak Jokowi jadi itu, ada Revolusi mental. mungkin di sini arah. Dan ini harusnya ada shifting paradigma. Harus itu revolusi mental itu kata Thomas Kuhn, kata Dale Carnegie, kata Dana Johar. Itu memang harus didahului oleh namanya pemutusan cara berpikir tradisional. Oke. Menjadi pola pikir yang sejalan dengan hukum alam. Oke. Itulah revolusi mental sebetulnya. Caranya? Ya caranya harus ada metodologi. Selama ini berarti nggak jalan. Ya saya nggak mau dalam konteks ini memasarkan, tapi saya dapat profesor kehormatan. Salah satunya itu dari Instituto Educato Trasil itu. Wah, habis ini ada metodologi namanya visi merah putih. Visi merah putih. Itu di invent saya tahun 96. Makanya saya praktekkan ke mahasiswa UI tahun 96. Waktu itu saya ketua ospek. Dan di dalam itu direkam itu 100%, 98% lah. Lambang di jaket kuning mahasiswa UI itu, mahasiswa UI 1 itu ya saya bukan konteks dia. Tapi iya, ini harus harus. Kalau enggak ya terus kita kan kebenarannya. Oke ya. Itu dari situlah akhirnya saya coba. Lahirlah tuh di situ ada Yunhap dan Angkatan 96 betul-betul luwes ketika 2 tahun berikutnya ada event besar di Indonesia. Visi merah putih. Nah, gue guling-guling nih sekarang nih ngomongnya nih. Oh gitu. Next episode harus bicara soal itu. Bisa. Saya agak nodong, agak maksa nih bang. Boleh dong, tolong dong. Karena beneran itu penting menurut gua. Paling tidak nggak gini bang. Kenapa? Sorry balik dulu sedikit. Kenapa gua nanya? Jalan dong kan gitu. Enggak, ternyata ada visi merah putih yang udah. Ini saya nih. Ya. Saya berpikir berarti ada pola komunikasi, sosialisasi yang perlu banyak perbaikan. Karena saya baru dengar sekarang loh. Dan impact-nya, kalau saya ngeliat nih, impact-nya itu buktinya kemarin masih bisa begitu gitu. Jadi gini, Mike Bro ya, kalau saya lihat, ini ada lembaga yang bertanggung jawab, sebut saja ada 2 hari ini nih. Ya. Boleh sebutkan. Lemhanas. Lembaga Pertahanan Nasional. Lemhanas. Oke, BPIP. Wih, Kan? harusnya itu. Jadi semua yang akan menjadi posisi-posisi eselon 2, eselon 1, apalagi kepada para eselon 1 itu ya apa namanya para tataran setingkat menteri ya harus lewat Lemhanas. Sekarang sudah lakukan itu. Tapi isinya apa?
Terus satu lagi, terus kedua, saya kecewa juga dengan salah satu yang mengatakan paling tahu pertahanan. Yang jadi harusnya minggu tenang nih. Ini Oh, ya. Viral. Katakan pertahanan selalu melulu harus yang fisik. Karena ada pertahanan yang harus juga dikedepankan, pertahanan pola pikir. Ini. Bu Koni. Ya. Halo Bu Koni. Ini. Ya, Bu Koni. Iya, pola pikir penting Bu Koni. Itu pertahanan. Aku tambahin boleh gak? Silakan. Pertahanan budaya. Yes. Karena termasuk budaya itu semua. Pertahanan sesungguhnya adalah budaya, Bro. Kebudayaan yang berperadian. Yes. Itu kan amanat satu dari 3 variabel Trisakti. Suka. Coba kita sebutkan Bang, Trisakti Bang. Satu, Biar kita standing on our feet, berdiri di atas kaki sendiri. yes. Kedua, politik bebas aktif. Yes. Nah, ketiga ini yang kita obrol. Berkepribadian dalam budaya. Kemudian yang berkepribadian, terserah yang penting. Jadilah Indonesia, jangan jadi Barat, jangan jadi Timur Tengah juga. Kenapa kita harus silau dengan orang yang datang dari Timur Tengah? Kenapa kita harus mengatakan bahwa pendidikan di Amerika oke, tapi ternyata Iya. Indonesia begini aja loh. Pak Lemhanas, Pak BPIP, tolong Pak. Habis ini kita bicara Pak. Pak Lemhanasnya aja mantannya lagi marah-marah. Nah itu dia makanya. Bingung juga tuh. Ya, kurang wise itu loh. Wise. Terlalu ini. Terlalu menggebu-gebu. Menyatakan cintanya terlalu menggebu-gebu lah. Gitu kan. Dan kesampingan rasionalitas lain tadi. Kan gini banyak. Aku ngelihat ya banyak tokoh atau pejabat atau siapapun yang sering muncul di TV, kita sering sebutkan tokoh lah gitu ya, atau artis lah ya begitu. Dia tuh suka lupa satu hal, bahwa dia itu tidak berdiri sendiri. Artinya apapun yang dia lakukan itu akan dilihat orang. Jadi nggak bisa sakar PDW gitu loh. Mungkin kalau saya nih di belakang ngumpet gitu kan, serah gue minum kayak begini kayak gitu kan. Serah nggak ada yang lihat gue, tapi begitu dilihat orang, itu pasti akan Dilihat gayanya. Ya, termasuk hari ini. Yes. Banyak yang wanti-wanti. Mas, tolong nanti tampil sebagai ketua PROI juga. Satuan Aksi Mahasiswa yang kemarin di Taman Lembang itu. Mas, tolong sebagai akademis. Jadi kayak gitulah. Jadi akhirnya kita memang harus menyadari bahwa ada stereotype. Ketika Anda penampilan begini diasosiasikan dengan apa. Itu yang penting. Oleh karena itu sebetulnya supaya aman, ya kita pakai jalur yang tidak merugikan orang aja, baik. Kan kalau dalam konteks acting itu diam kita saja sudah acting. betul. Apalagi pas ngomong. Ini ya kalau ngomong sama aktor juga soalnya. Jadi Doi tahu senior gue juga nih di aktor deh. Ngeri kali. Rolling action. Kamera roll bro. Banyak hal yang harus Gue soalnya tadi mau ngomong gini juga. Apa namanya? Acting itu adalah dasar dari sebuah kehidupan. Hanya ada yang bilang dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini. Wah. Lagi kok suara. Masih hidup loh. Oh itu dia makanya. Udah gitu sekarang dia berperan sebagai banyak hal nih. Tadi ketua umum PROI. Ketua umum PROI, ya kan. PROI ini gimana ceritanya? Ceritanya gimana? PROI ini untuk kesana tuh gimana? Penting. Penting dong untuk organisasi. Penting. Biar orkestra tahu tokoh Bang Kun juga aktivis, mantan aktivis dan aktivis juga di UI. Yang berhasil. Tahu aman apa pengen tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Gini, pada suatu hari. Ini deh sekitar pertengahan September 2023. Telepon. Saya kenapa? Bisa ketemu nggak? Gitu. Oh nggak nawarin kredit nggak? Iya. Oh guyon. Kalau kredit sih nggak mau. Aja loh. Jadi kami akan ngumpulin semua aktivis UI zaman Abang. Anda tahu saya dong. Abang, sebutin lah. Ya. Terus Abang diminta untuk menjadi penengah, menjadi ketuanya. Oke. Tunggu. Ente ini kok ngomong yang sakral dan akhirnya kita bilang Taman Media. Adalah tokoh-tokoh zaman dulu. Kalau aktivis tahun 90-an, kalau saya sebutin pasti tahu.
mau golongan merah kayak mau golongan hijau. Bro, antum diminta. Kenapa yang minta? Ada beberapa nama. Jadi gini, jelasin. Kemudian saya bawa satu kiai dari Bogor sebagai saksi juga. Ini biar jelas gitu. Untuk apa? Agar tahu duduk, dan akhirnya itu benar-benar keputusan yang tepat itu. Supaya menyaksikan prosesnya seperti apa gitu. Jadi singkat cerita pas ketemu ternyata ada kesepakatan dari para aktivis yang selama ini memang beliau sudah manggung di beragam presiden, cuman tidak pernah ada rasa iri. Maaf ya, bukan amatir. Iya. Sekali lagi maaf loh ya. Itu kebanggaan, Bang. Biasanya itu kebanggaan. Terus saya bilang kenapa? Ya sekarang jangan mau gabung. Ya gabung aja. Nah terus mintaan antum sebagai, loh kenapa? Antum ini kami tanpa sepengetahuan antum sebelumnya, itu sekitar 2-3 mingguan udah ngobrolin siapa ketua. Golongan merah bilang gimana kau? Oh nggak bisa kata golongan ini. Ini nggak setuju ini. Kalau ini gimana katanya? Gue nggak setuju gitu. Ketika mereka debat keluar 2 nama. Nah kalau yang ini gue oke. Segala macam. Oke, setelah udah bergabung ini mau ngapain? Kita harus berperan di pilpres itu. Karena selama ini kata mereka, antum itu salah satu yang memang membidani reformasi. Kita sama-sama kontrol nih reformasi. Loh, kan sudah ada yang manggung tuh yang nama-nama besar. Biman lah, Mas Ifon lah. Maupun tahun 90-an yang menghilang ini. Ya. Lalu sejarah pergerakan mahasiswa tuh antara 90-98 tuh hilang UI itu. Iya. Ternyata kalau saya ceritain semua ya sangat dinamis. Ya akhirnya oke lah kalau gitu. Cuman mau dukung siapa? Oke, saya bilang. Nggak ada problem karena saya juga keluarga besar TNI dan memang beliau itu salah satu putra dari dekan FEU yang kedua ya. Dari tahun 1957. Oke. Cuman tolong, kenapa 2 besar politik merah dan hijau asal gini? Ya. Kok sama-sama dalam hal ini ada bidang temu, bahkan titik temu lagi. Oke kalau gitu. Nah waktu itu saya masih pembina di paslon yang lain. Gitu. Ya sejarah itu mungkin di obrolan yang lain. Tapi intinya begitu saya shifting juga tuh. Saya akhirnya saya pamit. Saya juga karena salah satu kader saya di sana itu menjadi ketua di paslon. Bayangin pas gini Mas, mana? Kenapa milih? Saya bukan konteks itu, saya yang penting mahasiswa UI-nya bersatu. Goalsnya itu. Nah akhirnya pas saya lihat, oh ternyata banyak informasi yang kurang transparan juga dari beliau ini. Yang saya pelajari, ibarat nikah gitu. Saya nikah dulu baru pacaran. Ya. Ketika, ternyata ini yang lebih oke. Harusnya taruh baru nikah ya. Iya itu baru. Jadi nikah dulu. Iya, itu lebih katanya. Ya. Begitu cerita. Nah dari sinilah Pro ini ketika dipercayakan ke saya kan orangnya banyak juga kekurangan. Tetapi minimum saya menjunjung tinggi sportivitas. Ketika saya katakan iya, ya harus iya. Dari situlah. Ya tanggal 1 Oktober rencana deklarasi diundur tanggal 11 di Kertanegara 65. Begitu ceritanya, dari sinilah kinerjanya ya mungkin terus juga bisa paham. Kenapa Bang waktu itu akhirnya memutuskan 02? Ya setelah saya tahu itu, karena selama ini saya di framing juga angkatan 98 itu kan. Ya bahwa penculik lah, Alfiham lah, segala macam. Akhirnya ya saya tadinya kan EGP dengan perpolitikan. Emang gue pikirin. Iya. Setelah 98 saya lulus, itu saya udah tinggalkan ibu kota. Jadi saya bilang silakan aja kebesaran UI dan jaringan-jaringan UI masa itu. pribadi Bang. Tapi pas waktu sekarang, waduh masuk lagi ke dunia ini saya masing-masing. Gitu. Dan salah satu di podcast di Trisakti ya, Askar Trisakti 08 saya udah utarakan ya. Alasan-alasan yang sama ternyata sangat sayang. Karena saya kemarin pun pernah seolah-olah terkelabui oleh informasi-informasi framing media. Itu poinnya itu.
Dulu mungkin Tak kenal sama kata sayang. mungkin gue ngambil peribahasanya begini bro, kutipan Suhoki ya. Nih, ketika abang 98 bos udah deh EG politik IGP bang ya. Emang gue pikirin lebih baik hidup terasing daripada hidup dengan kemunafikan. Akhirnya turun gunung juga di apa di pertarungan Demi Rogi, demi Wi besar. Maaf ya, bukan komentar lagi. iya Sumpah nggak? Ini habis tanya duit. iya Bang, Bang, satu aja boleh sebutin nggak bang? Apa yang menurut pribadi abang gitu? Apa yang buat satu contoh lah gitu, yang buat abang tuh "Nah, ternyata dia begini ya, gue dukung dia deh gitu." Ya ternyata ya memang sesuai perintah. Isu-isu yang dulu. Oh, jadi dia hanya menjalankan tugas. Tugas. Oke. Gitu. Dan dulu kan katanya beliau nih 08 dengan Presiden Habibie juga. Tapi ternyata Presiden Habibie memberhentikannya dengan hormat. Ada surat. Oke. Cuman waktu itu saya ikut cuek. Iya. Wah, saya bilang, itu sama aja dengan pemerintah. Jadi? Ya kita harus cabut juga ya. iya Jadi bang, karena perintah, kenapa bisa ditoleransi sama abang? Ya perintah bos. Saya lihat beliau ini sangat ya gini. Siapapun yang pernah saya mentori ya, sebangsa dan setanah. Iya, Sikun mungkin jelek. Sikun nggak, tapi cari contoh. Saya kepada senior nggak pernah ada senior yang sakit hati gara-gara sikap saya. Oke. Tapi senior banyak sakit hati gara-gara konsepsi saya gitu. Iya. Itu masalahnya. Jadi beliau ini ternyata ternyata mirip juga. Bahwa beliau ini secara perilaku nggak masalah. Dia tidak mengkhianati. Dia kalau mau buka-bukaan kan sebenarnya perintah siapa, Ya. kapan, jiwa kesatria dia merdeka. itu. Nggak gini, kenapa aku nanya? Saya merasa para orkestra lah ya yang nonton ini harus tahu yang namanya sebuah nilai, tahu sebutannya sebuah masalah gitu ya. Artinya gini, kenapa tadi perintah? Kita di podcast yang sebelumnya kita sempat bahas juga gitu kan. Artinya perintah dan sebagainya, dia tidak bersalah dan sebagainya. Tapi kan tampaknya hal ini kan saya cuma mau nyorotin gini loh. Ada nilai ketika dia taat sama perintah. Iya. Nah, hal itu kan tidak atau tidak mau atau tidak atau sengaja seolah-olah itu hal yang ringan, yang sepele yang harus diabaikan aja. Padahal itu sebuah nilai Itu prinsip. yang paling menurut gue salah satu nilai yang hakiki loh. Yes. Ketika kita The bicara real human, manusia yang sesungguhnya ini. itu, Manungso, bukan wong ya. iya, maksudku itu. Betul, maksudku itu. Artinya gini, di luar nilai-nilai atau kepintaran akademis, gitu kan, itu kan ada yang kita harus bisa atau kita harus punya kepintaran hidup. Ya. Nah, 02 dengan segala kondisinya kemarin dan sekarang kita bisa tahu itu ada nilai sebenarnya kan. Itu perintah salah satu ya. Perintah gitu. Perintah itu ya kalau bahasa kasarnya gini. Bro, gue waktu itu ngelaksanain tugas, salah gue di mana? Tugas yang gue tugas dari atasan gue yang notabene pasti salah satu bisa mewakili negara. Jadi gue diperintah negara. Karena komandan itu independen dengan negara. Nah itu maksudku. Dan di sini sebetulnya tidak hanya taat, tapi loyalitas. Betul. Dan sekarang loyalitas beliau adalah kepada UUD 45 dan Pancasila. Itu yang harga mati. Saya sih melihatnya kan gini, balik lagi berarti kan nilai sportivitas juga terkandung di sini. Mas, kita boleh nggak bener, tapi please deh, sportif harus. Saya terakhir tuh ngomongin gini. Karena kebetulan bang kita suka olahraga juga. Olahraga apa bang? Saya Kensi juga Kempo. Wow, Olahraga itu tuh keren. Kalah menang cowok banget gitu. Ya karena memang harus latihan memanah, naik kuda dan berenang. Kebetulan saya Muslim, saya Muslim ya. Iya. Jadi kalau pas gitu jangan sebel. Mana nih hatinya? Mana yang terhangnya? Iya, humor juga. Apa mas yang mau ditanya? Banyak. Banyak, Kak. Ini seru banget ini.
Nah, gue kangennya itu. Gue cuma nyebutin kegelisahan juga sih nih sekarang nih. Mungkin ada mumpung ada senior gitu, tolong ditampung. Bener-bener tuh soal yang tadi tuh nilai moral tuh sportivitas gitu loh. Kayak tadi kan udah deh, ya kita juga kan manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari salah. So kalau misalnya kita orang yang mau bertobat atau kembali ke jalan yang benar itu kan artinya ya berusaha untuk negara lah ya gitu. Kenapa kita nggak kasih kesempatan? Ya Mas, kebetulan saya kan ekonom, ekonom lah ya. Itu dikatakan kita manusia ini harus punya kompetensi. Ternyata kompetensi itu adalah terdiri dari 3 variabel: keahlian, skill, ya kan, knowledge, dan attitude. Jadi percuma kalau attitude tidak loyal. Banyak orang pinter, banyak orang yang memang berkemampuan, tetapi ketika dia tidak loyal, itu. Nah, dari sini memang akan terjadi bibit-bibit seorang nepotisme. Ketika ada ismenya, itu salah. Tapi kalau nepotis karena kita misalnya, Anda kenal nih sekarang, kalau besok lusa ada urusan, oh saya kenal sama Mas Iyalah, Anda. iyalah. Dia pas waktu ngomong gitu dia nggak ngelempar atau nggak ngeguyur saya pakai air gitu. Biasanya Iya. kalau yang lain bisa jadi pas diskusi nggak suka, ada podcast lagi. Apa kamu? Iya. Kan gitu. Itu maksudnya. Jadi loyalitas yang penting. Dan sekarang loyalitasnya kepada siapa? Kepada NKRI. Yang lain paslon-paslon lain loyalitas ke siapa? Selain NKRI cium tangan juga ke yang mendukung. Saya nggak ngatain petugas partai loh. Ya. Saya nggak loh. Saya nggak petugas partai loh, saya nggak ngatain loh. Saya juga enggak loh. Saya hanya bilang tadi bahwa loyalitas langsung ke Republik Indonesia. Juga rakyat lah. Oh. Yang lain kan cium tangan, presiden enggak. Tapi ke yang langsung cium tangan ya. Wah, Mendingan ke kepala negara. Jangan lihat Pak Jokowi. iya. Iya kan? Ini itu sudah ngegabung antara kepala negara, kepala pemerintahan dan pribadi. Melekat itu. Ya cium tangan lah sebagai apa ya? Misalnya kepala negara. Kebalik-balik ini hari ini. Dunia ini kebalik-balik sekarang nih. Aduh. Ke depan bang, ke depan. Ke depan sebagai dua deh. Ketum PROI dan seorang akademisi, rektor. Oke, kalau sebagai ketum PROI ya sebetulnya saya berpolitik lah ya. Saya mengingatkan secepat-cepatnya jadilah nih beliau yang kita usung. Yang Satu putaran. Kita atau saya nih? Kita ya? Kita dong. Kita. Udah kita ini harus satu sekali putaran. Karena apa? Menghemat banyak hal. Itu saja. Bahkan kemarin Mas Kodari menganulir bukan 20 triliun lagi. Kita menghemat 200 triliunan. Kalau memang ini satu putar, itu aja. Sehingga perekonomian kita langsung dolar kembali stabil, karena kita menguat segala macam. Bayangin kalau memang diundur dari tanggal 26 Juni. Itu ibarat kita nih, ibarat kita ini ngebuka ini nih, itu banyak kontaminasi yang saya minum. Satu putaran menghemat anggaran negara, terus di tingkatan bawah juga nggak ada polarisasi yang sangat cepat bangsa ini pulih. Itu maksud saya sudah aja. Cara menuju Indonesia ke depan lagi kita. Kalau sebagai pendidik, ya saya inginkan pendidikan kita itu jangan dikte, jangan pendidikan IPLA, ya puyeng memang dalam bahasa saya masih mengawam. Ini deh baca Paulo Freire, pendidikan kaum tertindas, di mana kita ini harus mendidik orang sesuai dengan orang itu butuh, sehingga ada rasa skeptis, rasa ingin tahu, dan berani berpikir yang radikal, yang keluar dari mainstream Atau the box. karena neokolonialisme dan imperialisme itu pendidikan kita menjadi follower. Ikut ya. Iya, itu amanah Bung Karno juga. Jadi kata Bung Karno ini nggak apa-apa ya. Boleh. Neokolonialisme itu adalah neo kan baru, kolonialisme dan imperialisme baru. Bedanya dengan kolonialisme dan imperialisme lama apa? Kalau itu yang dijajah terasa dikoyak, diperkosa, dicabik, Fisik. dibisik. Nah hari ini enggak. Keren-keren, gagah-gagah. Tapi ubahnya dia aja jadi faktor produksi belakang. Nah statement ini akhirnya seolah bobo Marxis. Ya tapi ya gimana faktanya? Sehingga ketika di neokolonialisme ini menyebabkan kita harus menjadi pengekor, tidak punya kedaulatan berpikir mandiri, Nggak jadi orang.
manusianya dihilangin. Nah, dalam konteks ekonomi ini yang sebenarnya Stiglitz katakan tahun 2001 sebagai pemenang Nobel. Bahwa ekonomi sekarang ini sudah tidak lagi ekonomi, membangun ekonomi yang efektif karena sudah ada greediness. Greediness itu keserakahan. Iya. Ibarat dari anjing pudel jadi wolf, jadi serigala. Jadi pembangunan ekonomi berubah jadi bangunan kapitalisme yang neoliberal ini. Di mana sih cirinya? Ke dalam Lipsi, pengantar ilmu ekonomi di lembar pertama, manusia itu adalah berdasarkan utility yang ada. Ini ada utilitas segini, diminum sama kita nih. Nah, sekarang ini utility masih ada. Karena greediness ini, akhirnya ketika ini, ada kopi ini pada masih ada. Gitu lah. Terus ada kopi, wah itu ada apa namanya teh manis. Akhirnya ini nggak terjadi. Kalau konsisten rasional, habisin ini, syukuri. Nah, jadi bangsa kita ini sebetulnya cukup ada presiden yang pidato, lain sakartum, lain kafatum, ina azabilasan, bersyukur yang lihat ke atas dalam dunia. Itu sebetulnya. Betul. Ini agak Betul. Betul. Nah, Pencerahan juga hari ini. itulah ekonomi yang berubah jadi kapitalisme. Betul. Jadi kerangka kita sudah oke. Cuman karena yang menjalankannya ini belum paham ini karena keserakahan seperti Mokhtar Lubis kata. Iya. Ini dibungkusnya sama itu multi talenta bro. Ya, caranya gimana? Ya kan harus bisa multi talenta bro. Kan aneh-aneh. Apa namanya? Lowongan pekerjaan admin harus bisa pencaksilat. Bisa berenang apa hubungannya? Jadi values itulah yang value dan itu Nilai. ada namanya revolusi mental yang sangat disayangkan ini belum optimal. Ini mudah-mudahan para pengambil keputusan dengar ini. Harus dong. Nah, terus dilanjutkan namanya di sini di program ini kan ke depannya sangat kerakyatan. Terus kedua pendidikan sendiri udah mulai harus ke arah ini. Cuman para tim dari TKN sendiri tolong bisikin bahwa revolusi mental itu tetap perlu di sekarang. Yang kemarin ini terabaikan. Dan ini amanah dari lirik lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan bangunlah badannya saja, asik. Jiwa loh. Baru kita menuju ke Batar Emas kata Bung Karno. Iya. Di 2045 ya. Kalau saya bang nambahin dikit bang. Wah, banyak tuh nggak apa-apa. Jadi nyuruh host ya. Ya sesuai sama ini, cuman gelisah aja, simpel-simpel aja, action lah. Do action lah, apapun yang terjadi action dulu. Artinya kita mulai tadi revolusi mental, kita mulai makanya aku tadi bilang bang, habis ini kita bicara khusus soal edisi. Kita sebutnya nggak episode kalau di sini. Edisi. Mirip majalah ya. Tapi bukan majalah yang kita bicara edisi itu bang, revolusi mental. Apa tadi merah putih, visi merah putih. Gue suka bang, itu harus. Karena inline tuh sama kondisi bangsa kita, apa keperluan masa kita depan. Iya. Kan yang kita kurang tuh di situ aja. Semua sudah ada. Ya, aduh, sedih sih kalau misalnya kita ini lihatnya harusnya paling enggak kita bertumbuhnya tuh seiring. Iya. Enggak cuma fisiknya aja gitu. Ini kan kaitan dengan kita bangga. Ya. Katanya ada bonus demografi. Yes. Mau ngapain di demografi? Dalam perspektif ekonomi. Iya, itu ketika membludaknya populasi ada dua perspektif. Satu, yang optimistik itu namanya David Ricardo. Ketika banyak orang, semua aset nih. Kata Malthus enggak, makin banyak pelihara liabilities jadi beban. Ini nih supaya banyak bonus demografi ini menjadi aset, harus ada shifting paradigma bangsa. Betul. Pancasila menjanjikan itu. Cuman Pancasilanya bukan yang ditanamkan secara lewat P4 yang indoktrinasi. Betul. Tapi melalui metodologi yang memang udah nggak pakai gaya-gaya itulah. Jadi betulan bonus demografi patut kita syukuri. Harus lari. Kalau enggak ya akhirnya jadi Malthusian nantinya. Makin rebutan tanah, makin rebutan makan segala macam. Terjadi kan sekarang. Betul. Jadi asumsi-asumsi yang dijelaskan sebagai jargon pembangunan yang katanya diakui dunia gitu. Ternyata kan ada syaratnya itu. Harus shifting paradigma. Kita punya Pancasila tapi nggak dioptimalkan. Nah, kalau dioptimalkan bonus demografi ada, ya wajar loh. 2024 ke depan ini kita menjadi pemimpin dunia.
Seperti Bung Karno katakan. Seru. Bang, ini doi kan ada acara lagi ya. Oh iya, tadi udah bisik-bisik. Kita ketemu di edisi yang tadi ya, itu ya. Di Orkes TV. Oh. Sebelum kita udahan. Oh iya. Kita udah mulai action nih. Oh gitu. Kecil. Gimana? Kita di sini ingin membumikan kembali sila-sila Pancasila dengan cara penyebutan sila Pancasila secara mutar, Bang. Oke. Kita mulai ya. Iya. Sila 1, Bung. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Salam kebaikan. Salam. Thank you, Abang Gu. Thank you.